kita kita apa ya, patok di tahun 79 misalnya, desa ini bahkan hanya menjadi subordinat saja, menjadi objek saja. Undang-undang saat itu mengatur demikian, karena ini pasti urusan politik, agar desa mudah dikendalikan oleh pemerintah. Ya kita tahu saat itu pemerintahan kita kayak apa. Jadi inilah atau enggak, desa itu kemudian hanya menjadi bulan-bulanan, menjadi objek belaga. Untuk seluruh proses pembangunan desanya, itu apa kata pemerintah? Apa kata pemerintah? Pemerintah pusat tentu saja. Nah, dari sinilah kemudian muncul gagasan-gagasan agar desa ini dikembalikan, dimerdekakan, merdeka dalam tanda kutip ya. Itu apa artinya? Karena itu di dalam rumusannya Undang-Undang Desa, Mas tolong ini kayak apa ini? Dalam rumusannya di dalam Undang-Undang Desa itu desa atau desa adat ya. Desa atau desa adat. Itu sebutan. Atau sebutan lain, kalau di tempat misalnya di Papua itu, desa itu disebut kampung. Kemudian di Sumatera Barat itu disebut nagari. Bentar, belum itu. Sebelumnya, tolong saya dibantu ini. Oke. Itu merupakan satu kesatuan masyarakat hukum. Apa sih itu artinya? Rumusan ini mengacu pada dasar, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang telah diubah di pasal 18, bahwa negara harus mengakui tentang hak asal usul adat istiadat dan sebagainya. Karena itu di dalamnya ada entitas kesatuan masyarakat hukum. Apa itu masyarakat hukum? Itu adalah masyarakat yang memiliki sistem tertentu. Memiliki anggota masyarakatnya, memiliki pimpinan-pimpinan atau pemerintahan. Nah, gitu. Jadi semacam itu desa itu sudah lama ada. Karena itu dengan demikian, sejak desa itu menjadi objek di tahun 79 itu, maka gagasan ini harus didorong, gagasan munculnya undang-undang desa ini, desa harus dikembalikan, harus dikasih kewenangan. Inti kewenangan di dalam undang-undang desa itu adalah mengatur dan mengurus. Apa ya artinya itu? Mengatur dan mengurus. Desa sekarang lewat undang-undang desa ini memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan sendiri atau tentang kemasyarakatan desanya, tentang pemerintahan desanya. Diatur sendiri. Pengaturan itu pasti memiliki mekanisme-mekanisme. Bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kemudian pengawasannya, bagaimana kemudian pertanggungjawabannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur ini. Artinya, ketika kewenangan ini diambil oleh desa, pihak manapun tidak bisa melakukan intervensi. Baik camat, bupati, presiden sekalipun.
Karena ini perintah. Undang-undang itu kan negara ya. Representasi dari negara. Representasi dari negara. Memerintahkan kepada pemerintah agar mengakui itu, mengakui kewenangan itu, mengatur dan mengurus. Sementara mengurus apa? Desa, kegiatan-kegiatannya itu bisa dilakukan oleh desa sendiri. Sebaik-baiknya dilakukan oleh desa sendiri. Karena itu semestinya kalau dalam proses-proses kegiatan di desa, tidak perlu desa itu meminimalisir kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh orang luar. Nah, itu. Pengaturan ini, coba kembali Mas ke itu. Yang tujuannya tidak lain adalah sasarannya itu yang diatur dan diurus itu siapa? Pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu berarti kepala desa, bupati dan sebagainya. Kemudian kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat itu apa? Ya seluruh hal yang menjadi cita-cita masyarakat desa itu secara kolektif. Ini. Itulah latar belakang dari pengertian desa. Disusun dari pengertian ini menimbulkan ekspresi-ekspresi yang harus dijalankan, baik oleh pemerintah pusat, daerah, bahkan oleh desa sendiri. Nah, itu. Kemudian kewenangan mengatur dan mengurus itu bagian-bagiannya apa saja? Jadi kalau kita ke desa saat ini, pelaksanaan kewenangan desa itu selalu tersusun di dalam konteks pembangunan desa. Mulai dari perencanaan desa, perencanaan desa itu mulai dari rencana strategisnya 6 tahun itu, yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), itu memuat 4 hal untuk melaksanakan kewenangan ini, yaitu tentang pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desanya itu menjadi kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus sendiri. Kemudian pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan desa ini baik fisik maupun non fisik. Kemudian pembinaan kemasyarakatannya. Pembinaan kemasyarakatan ini yang dimaksud adalah bagaimana terciptanya masyarakat-masyarakat di desa ini menjadi masyarakat yang dicita-citakan, diharapkan. Itu biasanya hal-hal yang paling efektif dilakukan karena yang dimaksud masyarakat itu nantinya berimbas pada orang per orang, tetapi yang dimaksud itu adalah masyarakat secara komunal, masyarakat secara bersama. Karena itu biasanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi pemerintah desa dalam undang-undang desa ini juga harus melakukan itu. Dalam rangka menjalankan kewenangannya, desa melalui pemerintah desa juga harus melakukan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Ada istilah LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Itu dibentuk oleh masyarakat, ditetapkan oleh kepala desa, atau lembaga-lembaga yang lain. Lembaga-lembaga yang lain yang ada di desa itu. Banyak macamnya. Yang inilah harus dibina. Pembinaan itu tidak hanya soal perintah, soal wawasan, termasuk di dalamnya adalah anggaran desa harus bisa dialokasikan untuk itu. Meskipun sifatnya lebih banyak pada bantuan-bantuan atau hibah-hibah keuangan untuk pelaksanaan pembinaan desa itu. Yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa ini, karena itu cita-cita undang-undang desa ini mengharapkan seluruh desa di Indonesia itu mampu menjadi desa yang sejahtera, adil, makmur.
kata kunci, sejahtera, adil, makmur, secara kolektif maupun secara perorangan di masyarakat. Untuk mencapai itulah pemberdayaan masyarakat desa ini menjadi sangat penting. Tuh. Ini nanti ada kaitannya bahwa undang-undang ini menunjuk desa habis. Oke, bahwa desa merupakan subjek dari pembangunan desa. Subjek ya, nanti kita bicarakan itu. Belum. Satu lagi atasnya, Mbak. Nah, di dalam melaksanakan kewenangan ini, sumber-sumber kewenangan desa itu apa saja? Ada kewenangan yang berdasarkan asal-usul, sejarah desa itu. Desa ini memiliki sejarah. Misalnya sejarah pemerintahannya. Karena itu ada yang disebut juga desa adat. Bisa jadi ketika desa itu memiliki kesejarahan pemerintahan adatnya yang kuat, maka desa memungkinkan menjadi desa adat. Tapi mohon maaf, sampai hari ini belum ada satupun desa adat di Indonesia. Desa adat yang artinya bukan desa administrasi, tetapi sistem pemerintahannya sesuai dengan adat mereka masih belum ada. Tetapi kalau kemudian ada terjadi, maka ini bagian dari hak asal usul itu yang bisa menjadi kewenangan desa dalam bidang pemerintahannya. Kalau kita mengenal bahwa pemilihan kepala desa itu dilakukan semacam itu, bisa jadi dengan hak asal usul tidak ada lagi pembinaan kepala desa. Kalau itu menjadi desa adat ya. Kalau desa administrasi semua harus melakukan pembinaan kepala desa. Kemudian berikutnya kewenangan lokal berskala desa. Apa itu? Kewenangan-kewenangan yang menyangkut bidang-bidang desa yang tidak terlalu besar. Dan itu sudah ada ketentuannya. Misalnya, saya mau ambil contoh aja. Kalau kita mau membangun jalan, kita harus tahu ini jalan desa, jalan antar desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, atau dan sebagainya. Misalnya jalan antar desa, apakah jalan antar desa ini menjadi kewenangan desa? Di dalam aturannya itu menjadi kewenangan kabupaten. Nah, ini yang dimaksud lokal berskala desa. Jadi, desa tidak perlu, bahkan tidak harus, semestinya juga tidak melaksanakan untuk melakukan kegiatan yang bukan kewenangannya. Jadi, Mbak, contoh kasarnya itu bangun jalan besar yang itu sebenarnya menurut aturan yang sudah ditetapkan di peraturan bupati misalnya itu menjadi kewenangan kabupaten. Nah, itu lokal berskala desa maksudnya di sana. Misalnya kalau di pendidikan itu pembangunan desa tidak bisa mengintervensi lebih jauh, misalnya untuk sekolah dasar. Karena itu di dalam desa yang boleh untuk diintervensi dalam pelaksanaan pembangunannya itu adalah masih tingkat PAUD, taman bermain dan sebagainya. Itu masih masuk di kewenangan lokal berskala desa. Itu contoh-contohnya. Ada lain kewenangan yang itu sifatnya penganggaran dari pemerintah yang ditugaskan kepada desa. Desa hanya melaksanakan, tidak mengatur. Melaksanakan. Tapi itu menjadi kewenangan desa. Tetapi kewenangannya sebatas melaksanakan, tidak mengatur. Nah, itu sumber kewenangan. Hal ini kita sampaikan agar kalau kita ke desa, itu juga kita tahu persis. Kita menjadi memiliki kegiatan-kegiatan yang efektif, sasarannya tepat,
dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Nah, itu maksudnya. Oke, kita tinggalkan kewenangan desa. Selanjutnya, dari tiga hal tadi, secara filosofis, kemudian dirumuskan menjadi sebuah definisi, dan diuraikan dalam penerapan kewenangan-kewenangan itu, itulah kemudian tercermin sekali dan memang juga diatur di dalam Undang-Undang Desa itu, desa sebagai subjek. Kita tahu bahwa subjek itu bisa menentukan dirinya sendiri, bisa merancang desanya sendiri, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di desanya sendiri, dan bahkan pertanggungjawabannya semestinya memang, karena ini subjek, itu adalah pertanggungjawabannya di desa sendiri. Kita tahu, kalau tadi sepintas diputar tentang video musyawarah desa, disitulah pertanggungjawaban itu bisa dilakukan. Ini yang dimaksud subjek. Dalam hal menjalankan kewenangan ini, desa sebagai subjek itu, masyarakat sebagai subjek pembangunan desa itu tidak bisa diintervensi atau dikendalikan atau diatur-atur oleh kepentingan di atasnya. Sepanjang itu tidak melanggar aturan-aturan yang sudah disusun oleh pemerintah. Ya, biasanya mainnya pemerintah itu di pengaturan. Tapi kalau desanya memiliki sudah berdaya, memiliki pengetahuan dan penghayatan terhadap undang-undang ini, kalau tidak sesuai dengan undang-undang ini, bisa jadi akan melakukan gugatan kalau tidak sesuai. Oke, itu ya subjek. Subjek itu pelaku utama. Oke. Jadi siapa yang dimaksud subjek tadi di desa? Silakan Mas. Lanjutin. Ya, itu. Ada dua subjek di desa itu yang menjalankan kewenangannya. Yang pertama adalah pemerintahan, itu adalah pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa, beserta BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Ini pemerintahan desa. Nah, yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat itu sendiri yang menjadi subjek dalam pembangunan. Ini dalam menjalankan ini, apa yang menjadi syarat-syarat agar desa itu tetap berada pada koridor sistem, itu di dalam undang-undang ini diatur juga tentang kalau pemerintahan desa itu dia harus taat aja dalam subjek ini. Asasnya apa? Tentang kepastian hukum dan seterusnya. Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan desa, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan semuanya. Kenapa ini kita paparkan? Kalau kemudian masyarakatnya apa? Masyarakat itu di dalam undang-undang itu juga memiliki hak dan kewajibannya. Tidak hanya hak, tapi termasuk kewajiban. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa, itu kewajibannya. Mendorong pelaksanaan kewenangan yang baik, menjaga ketentraman, memelihara permusyawaratan, pemuafakatan, kekeluargaan, dan seterusnya. Partisipasi. Kenapa ini harus kita telaah? Karena untuk sampai pada apa yang disebut dengan pemberdayaan desa adalah hal-hal semacam ini yang harus menjadi perhatian. Pemberdayaan desa itu salah satunya saja soal pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, tapi juga ada pemberdayaan politik dalam pengertian umum, bukan politik partai. Artinya bagaimana masyarakat itu bisa menjalankan hak dan kewajiban ini, itu adalah pandangan politik.
Sehingga desa ini bisa jalan atau tidak ketika pemerintahannya ini taat azas, ketika masyarakatnya tahu hak dan kewajibannya. Ini. Maka pemberdayaan desa dan terutama pemberdayaan masyarakat desa harus berpedoman pada hal ini, hak kewajiban desa untuk masyarakat desa. Kalau pemerintahannya itu adalah asas-asas di dalam pemerintahan desa itu kayak apa. Oke. Dari sini subjek itu bekerja, indikator subjek itu harus bekerja. Hingga demikian, kemudian dilanjutin Mas, apakah masyarakat desa sudah sampai segitu? Jadi kalau ini pergeseran atau transisi dari sebelum undang-undang desa menjadi undang-undang desa ini, banyak problem yang muncul di masyarakat untuk pemerintah desa taat azas dan masyarakat desa itu tahu hak dan kewajibannya, tahu dan menjalankan hak kewajibannya itu. Yang pertama, karena kita terlalu lama menjadi objek, maka perlu perubahan-perubahan yang namanya paradigma. Cara berpikir masyarakat dan pemerintah desa ini harus diubah dulu. Diubah. Cara mengubahnya menurut saya itu adalah bagaimana kita terus-menerus menggali, mendiskusikan, mentransformasi atau saling belajar tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi, tentang hak kewajiban dan sebagainya, tentang kewenangan desa itu apa. Ini harus dipahami oleh masyarakat desa, terutama juga pemerintahan desa. Perubahan paradigma ini harus menjadi pedoman awal agar kegiatan-kegiatan desa, pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh subjeknya, yaitu pemerintahan desa dan masyarakat desa, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang desa. Oke, maaf, sebelum saya lanjutkan, kewenangan desa tadi itu juga berdampak. Jadi negara melalui undang-undang desa itu memerintahkan kepada pemerintah juga harus menyediakan yang namanya biaya anggaran. Itu salah satu konsekuensi dari kewenangan yang diberikan desa. Karena itu teman-teman mahasiswa sekalian yang tahu bahwa di desa itu ada dana desa, ada ADD, alokasi dana desa yang dari kabupaten, itu memang berasal dari APBN, APBD, tetapi itu sifatnya adalah perintah undang-undang sebagai hak desa. Cobalah salah satu desa menolak untuk menerima dana desa. Pemerintahnya pasti ribut. Kalau dulu di awal itu ada di hampir semua desa di Kota Batu itu menolak dana desa. Itu ribut, pemerintah ribut. Karena itu hak dan harus diterima oleh desa. Karena hak itulah desa diharapkan bisa menjalankan kewenangannya tadi. Bisa diberi kewenangan sekaligus diberi biaya sebagai haknya. Nih. Tapi bukan berarti karena itu hak desa, kemudian desa semaunya menjalankan ini, tetapi secara kolektif hak desa ini harus ditata sebaik-baiknya. Mulai dari proses perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasannya, sampai pada pertanggungjawabannya. Nah, mekanismenya kayak apa? Itu nanti ya. Ya, oke. Profesionalitas pemerintahan desa masih masalah yang diharapkan oleh undang-undang desa. Karena jadi kesimpulannya saya begini.
kesimpulan dari urian sebelumnya itu, bahwa desa ini didorong untuk bertahan, yang disebut dengan peradaban desa. Peradaban desa itu apa? Peradaban desa itu harus tetap mengedepankan tentang kegotong royongan, musyawarah, keguyuban dan sebagainya itu, keposliro dan sebagainya itu harus tetap dipertahankan di desa. Tetapi karena dampak akibat dari hak desa tadi, maka pemerintah desa juga harus menjalankan tata kelola yang benar, tata kelola modern. Jadi desa ini didorong dalam mempertahankan peradabannya. Sisi yang lain didorong untuk menjalankannya dengan tata cara yang lebih modern. Misalnya dalam mengelola keuangan desa itu juga harus tahu yang namanya akuntansi dan sebagainya itu. Cara mengelolanya, cara mengeluarkan uangnya, cara mempertanggungjawabkan uangnya dan sebagainya. Desa harus tahu persis. Desa itu siapa, terutama pemerintahan desa dan masyarakatnya. Kenapa harus dua-duanya? Kalau pemerintahan desanya saja yang mengerti, masyarakat desanya yang mengerti. Biasanya terjadi ketidakseimbangan, terjadi monopoli, terjadi ketertutupan di desa yang itu memungkinkan munculnya korupsi dan sebagainya di tingkat desa. Tetapi kalau masyarakat desanya itu berdaya juga di dalam hal profesionalitas ini, bagaimana tata cara mengelola keuangan, tata cara mengelola kegiatan, dan sebagainya, maka pemerintahan desa juga diawasi secara baik oleh masyarakatnya. Itu maksudnya. Dari sinilah pemberdayaan itu juga harus dilakukan dua-duanya. Pemerintahan desanya juga masyarakat desanya. Nah, demokratis dan partisipatif itu wajib juga. Karena itu sifat-sifat desa. Partisipasi masyarakat desa ini menjadi hal yang paling utama di dalam pembangunan desa menuju cita-citanya itu. Jadi tidak ada profesionalitas murni, artinya dalam hal-hal tertentu yang disebut peradaban desa itu tadi, keterlibatan masyarakat ini menjadi hal yang keguyuban, gotong royong dan sebagainya itu menjadi hal yang penting di desa. Karena itu kemudian akan muncul bahwa yang namanya dana desa HDD itu sesungguhnya meskipun itu hak, itu sebenarnya adalah stimulan saja. Stimulan untuk desa untuk mengembangkan desa. Jadi dia juga harus cari sumber-sumber yang lain. Nah, kecakapan ini juga ini sebenarnya dampak dari belum masuknya desa itu pada soal paradigma baru tadi tentang undang-undang desa ini. Dari objek menjadi subjek tadi. Nah, itu antara lain problem-problem yang muncul. Karena itu inilah yang kemudian menjadi semangat dasar untuk agar desa melakukan pemberdayaan di desanya. Oke. Disinilah kemudian kita akan bicara dengan dasar itu tadi, dengan situasi itu tadi, kita akan bicara tentang pemberdayaan desa. Oke. Jadi karena subjeknya itu ada dua, pemerintahan desa dan masyarakat tadi, maka pemberdayaan desa itu juga harus dilakukan di dua hal itu tadi, dua subjek itu tadi. Pemerintahan desa harus diberdayakan dalam hal tata kelolanya, sesuai asas-asas tadi, asas pemerintahan desa tadi. Kemudian masyarakat desanya harus diberdayakan dalam berbagai sisi. Kalau dulu kita sering mendengar tentang konsep Koleksos Pankam itu, di pemberdayaan kita ini juga bisa mengacu ke sana.
politik dan sosial. Politik dan sosial itu misalnya bagaimana warga desa, masyarakat desa ini bisa menjalankan hak dan kewajibannya secara benar. Hak yang seperti tadi, hak partisipasi misalnya, atau kewajiban partisipasi. Itu bagaimana? Saya kepingin berpartisipasi ke desa di dalam musyawarah desa, tapi saya nggak tahu caranya. Ini artinya tingkat kepercayaan masyarakatnya dia masih dalam taraf keinginan. Dia niatnya wis ono, niatnya sudah ada, tapi langkah-langkahnya kayak apa? Dalam hal inilah masyarakat desa perlu juga diberdayakan, harus diberdayakan. Bagaimana kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi yang kegiatan-kegiatan kewenangan desa yang lain, soal ekonomi, soal sosial, soal budaya, soal anak-anak, soal orang terpinggirkan dan seterusnya. Bagaimana itu bisa dijamin, bisa dirancang di dalam musyawarah desa kalau masyarakatnya belum berdaya soal musyawarah desa, kan itu kan? Karena itu masyarakat juga mengerti. Di video tadi di Desa Pandalandung itu ada cara dia menjalankan pemberdayaan untuk musyawarah desa itu tadi. Salah satunya itu kalau ada tampak gambar di waktu video tadi itu ada kesenian yang keliling itu sebenarnya di samping mengundang masyarakat desa untuk musyawarah desa, di acara sosialisasi Musdes itu juga dijelaskan apa sih Musdes itu, apa sih gunanya Musdes itu bagi masyarakat, apa sih yang perlu disiapkan kalau masyarakat itu ikut Musdes dan sebagainya. Karena itu pasti teman-teman sekalian ini juga punya pikiran, Musdes saya itu yang ngatur, yang milih pesertanya itu kepala desa atau BPD. Ada ya begitu? Banyak. Nggak perlu dijawab, saya sudah jawab aja. Banyak, banyak. Jadi seakan-akan desa itu mereka aja yang ngatur. Tidak. Tata caranya harus diatur sedemikian rupa. Ada bikin panitianya, bikin ini. Delegasi yang akan muncul ke desa siapa? Dari warga dan sebagainya. Tetapi kemudian itu sistem apa ya? Sistem perwakilannya di situ. Tetapi kemudian kalau ada masyarakat yang ingin ikut serta di dalam musyawarah desa itu, sementara dia tidak mendapat undangan, tidak termasuk delegasi dan sebagainya, boleh tidak? Boleh, karena musyawarah desa itu menjadi hak dari setiap warga masyarakat desa. Maka karena itu kalau nanti di dalam video tadi di Desa Pandalandung itu, di samping dia peserta musyawarah desanya itu berdasarkan delegasi undangan tadi, ada masyarakat yang ikut serta. Sehingga waktu itu waktu musyawarah desa di dalam film itu undangannya hanya 100 karena dihitung delegasi dan sebagainya. Tetapi yang datang sampai 122. Berarti 22 itu masyarakat yang tidak diundang rela untuk datang karena kepingin tahu musyawarah desa, kepingin bicara di musyawarah desa. Hal ini yang diharapkan dari pemberdayaan itu yang dalam level pertama, dalam tahap pertama. Kalau waktunya habis apa? Diingatkan Mbak moderator ya. Iya, masih ada waktunya Pak. Monggo Pak. Nanti saya Oke. ingatkan bila mana sudah mendekati waktu akhir ya Pak. Ya. Oke. Jadi dari mana tadi? Dari salah satu contoh ya. Lo Mas, atasnya. Yang pemberdayaan desa. Sebelumnya. Bawah satu.
Turun lagi. Naik. Sorry. Pemberdayaan masyarakat desa. Ya, ini. Satunya, sebelumnya tadi. Sebelumnya. Ya, ini. Oke. Jadi, apa pemberdayaan masyarakat desa itu? Tadi Mbak moderator, Mbak Nanda tadi juga memberikan penjelasan tentang definisinya. Ya memang begitu. Tapi intinya dari pemberdayaan masyarakat desa itu adalah peningkatan kapasitas. Intinya di situ. Siapa itu? Bisa individu atau kelompok masyarakat. Jadi itu bisa di sana kalau KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memberikan gambaran yang cukup lugas. Tapi kalau Pak Totok sama Pak Purwoko ini juga sudah memasukkan siapa subjeknya itu. Subjeknya. Nah, tetapi kemudian pemberdayaan masyarakat desa itu sesungguhnya adalah pemberdayaan desa. Pemberdayaan desa itu secara sederhana dapat dikatakan sebagai peningkatan kemampuan atau kapasitas subjek desa itu untuk mencapai cita-cita pembangunan desa. Cita-cita desa itu dalam proses pembangunannya. Subjek desa itu yang harus diberdayakan. Apa tadi subjek desa itu adalah pemerintah desa dan masyarakat desa. Dua-duanya ini yang harus ya. Karena itu di dalam birokrasinya dua-duanya ini masuk pada jalur yang berbeda. Pemerintahan desa masuk Kementerian Dalam Negeri, masyarakat desa masuk pada Kementerian Desa. Desa ini yang ngatur banyak, karena itu kadang-kadang regulasinya benturan, masyarakatnya kacau, desanya kacau untuk menafsirkan yang mana ini yang dipakai. Pak Dagri ini mengatur A, Pak Desa ini mengatur B, itu terjadi juga. Ya, itu urusan mereka ya, urusan pemerintah. Tetapi kita harapkan ini hal-hal semacam ini tidak terjadi. Meskipun ada di dalam dua wadah kementerian, semestinya dua kementerian ini juga melakukan koordinasi, komunikasi untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan pemerintah. Semestinya itu. Nah, pemberdayaan desa saya kira sudah paham semua lah kita. Moderator tadi sudah cukup dan juga menjelaskan tentang pemberdayaan desa itu. Tapi sekali lagi bahwa yang perlu diberdayakan itu adalah subjek desanya. Jadi desa sebagai komunitas. Oke, saya cerita mumpung ingat tentang desa itu. Desa itu di dalam undang-undang desa di penjelasannya itu apa sih desa itu? Desa itu adalah komunitas masyarakat itu yang berpemerintahan. Komunitas yang berpemerintahan, itulah desa. Satu sisi. Tapi sisi yang lain juga dikatakan, karena ada hierarki ke atas, komunitas yang berpemerintahan inilah kemudian yang menjalankan kewenangan desa itu tadi. Tetapi di sisi yang lain, desa juga dikatakan sebagai pemerintahan terkecil. Pemerintahan, kalau dulu ada pemerintahan level 3, ya desa ini sekarang muncul. Nah, itu. Oke. Itu pemberdayaan desa. Coba kita lanjutkan. Apa saja kemudian yang menjadi sasaran ya? Jadi sasaran pemberdayaan desa tadi sudah saya katakan itu pemerintahan desa. Pemerintahan desa berarti pemerintah dan BPD untuk pemenuhan tentang standar asas tadi yang di atas tadi sudah saya sampaikan.
Kalau masyarakatnya untuk pemenuhan hak dan kewajibannya ini. Masyarakat dalam pengertian adalah kelompok-kelompok masyarakat maupun individu-individu. Ya, biasanya sasaran individu ini adalah orang-orang yang tahap awalnya adalah stakeholder desa yang tokoh masyarakat dan sebagainya. Tahap berikutnya semestinya adalah keseluruhan masyarakat. Nah, itu. Ini dalam rangka mencapai cita-cita tujuan pembangunan desa. Itu sasarannya ya. Oke. Baik, dilanjut Mas. Ini sebelum ngomong ke lanjutannya tentang pemberdayaan desa. Jadi tujuan pembangunan desa tadi itu yang pertama adalah soal kualitas hidup, jadi kesejahteraan masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Kualitas hidup masyarakat desa, kualitas hidup dari sisi apa saja, kesehatannya, pendidikannya, dan seterusnya. Itu ekonominya. Nah, ini yang disebut dengan kualitas hidup masyarakat desa, baik secara individu maupun komunal, berkelompok. Kalau capaian-capaian ini bisa ditempuh, maka akan indikator tentang kesejahteraan masyarakat desa juga akan terpenuhi. Menjadi tujuan pembangunan desa ini. Nah, dari yang spesifik dari undang-undang ini yang menjadi muatan program-program pemerintah pastilah persoalan sosial ekonomi, karena kemiskinan di Indonesia bagian besar itu masih berada di desa. Karena itu pengentasan kemiskinan di desa ini menjadi salah satu tujuan juga dari pembangunan desa. Prosesnya, proses untuk mencapai tujuan itu desa harus menjadi desa mandiri, desa yang maju, desa yang kuat, dan desa yang demokratis. Ini yang harus dibangun terus untuk mencapai kesejahteraan. Ini kaitannya dengan peradaban desa dan sebagainya tadi. Nah, untuk mencapai itu, ya kalau yang kita atas tadi bisa dijabarkan di kegiatan-kegiatan kewenangan desa tadi. Keempat kewenangan tadi itu dijabarkan di sana. Kemudian kegiatan-kegiatan yang spesifik di desa itu akan muncul yang namanya tentang kebutuhan dasar masyarakat desa, selesaikan dulu. Kemudian sarana prasarana ini juga harus selesai. Kemudian akan masuk ke ekonominya dengan pemanfaatan sumber daya alamnya dan seterusnya. Itu untuk mencapai kegiatan-kegiatan yang bisa dieksplorasi untuk mencapai tujuan pembangunan desa itu. Nah, ini semua juga harus ditopang oleh pemerintahan desa yang kuat juga. Percuma sekali masyarakat desanya kuat tetapi pemerintah desanya lemah. Karena itu dua-duanya harus sama-sama kuat. Bukan kuat dalam pengertian tertentu, tapi kuat dalam pengertian kepercayaannya. Dua-duanya harus percaya. Oke. Itu sepintas tentang tujuan pembangunan desa. Berikutnya, pemberdayaan masyarakat desa ini itu dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, juga pemerintah desa. Tapi juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, atau pihak ketiga melakukan proses-proses pemberdayaan masyarakat desa. Ini. Apakah ini dalam rangka untuk mengintervensi atau dalam rangka untuk menjadikan objek desa? Tidak. Tetapi desa harus memfasilitasi agar yang menjadi masalah-masalah di desa tentang proses pembangunan tadi, yang indikasinya menurut saya memang keberdayaannya masih rendah dalam hal itu, maka pemerintah daerah, pemerintah desa sendiri, atau pihak ketiga seperti adik-adik, kampus,
dan seterusnya, universitas, perguruan tinggi, bisa melakukan apa ya, pendampingan atau diskusi-diskusi, atau yang intinya itu adalah penguatan kapasitas desa, baik pemerintah desa maupun masyarakat desa. Nah, di dalam kebijakan yang harus ditelurkan oleh pemerintah menurut Undang-Undang 6 yang turunannya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43, perubahannya 47, itu adalah pemerintah harus merumuskan tentang kebijakan-kebijakan yang mendorong tentang partisipasi masyarakat desa. Mengembangkan pembangunan berkelanjutan. Menyusun perencanaan berbasis desa, dan seterusnya itu. Ini kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah, oleh peraturan, sehingga inilah rambu-rambu yang bisa dipakai untuk mengembangkan dalam kita melakukan ikut serta memberdayakan diri bersama masyarakat, agar masyarakat desa atau desa, di dalamnya juga ada pemerintahan desa, ikut berdaya. Keberdayaan masyarakat desa, keberdayaan desa, di dalamnya juga pemerintahan desa itu tadi, ini akan meningkatkan status desa menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis itu tadi. Langkah-langkah dan indikatornya sudah dirumuskan di dalam kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43, perubahannya di 47. Tapi dalam hal pemberdayaan masyarakat desa ini, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ya, tidak mengalami perubahan di dalam PP 47-nya. Nah, itulah dengan status desa ini, yang prosesnya itu harus dibangun, kekuatannya, kemajuannya, kemandiriannya, kedemokratisannya, hingga pada ujungnya itu cita-cita atau tujuan undang-undang ini dan tujuan desa itu menjadikan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Semuanya muaranya akan di situ. Semuanya muaranya di situ. Ya itu pasti sulit. Pasti butuh waktu yang panjang. Sampai hari ini 7 tahun pelaksanaan Undang-Undang Desa. 7 tahun ya? 2015, sekarang 2021. Nah, 7 tahun ini masih belum tampak keberdayaan apa yang kita maksud dalam uraian terdahulu. Belum tampak. Belum begitu pesat majunya. Itu karena apa? Nah, ini kelihatannya sebenarnya seperti hal-hal yang di birokrasi yang lain, ternyata rupanya pengaturan di soal pembangunan desa ini belum memiliki roadmap yang jelas, peta jalan yang jelas. Kementerian Desa misalnya, atau Kementerian Dalam Negeri juga tidak memiliki peta jalan bagaimana desa itu bisa mencapai cita-cita adil dan makmur dengan proses-proses yang harus dijalankan. Kelihatannya itu. Karena itu kita mahasiswa perlu menggali banyak ini untuk bisa berdiskusi dengan desa, dengan masyarakat desa, saling mentransformasi pengetahuan pemberdayaan ini, sehingga masyarakat itu bisa memiliki kekuatan, kemajuan, kemandirian, dan demokratisasi itu tadi. Ya, Bapak Iman. Ya. Mohon maaf, Pak. Kurang? Ya. Ya, Pak, untuk waktu kedepannya kurang lebih 5 menit lagi ya, Bapak. Oke. Nanti kita akan melanjutkan sesi diskusi dengan teman-teman peserta yang lainnya. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan berikutnya, Pak. Ya, ini yang saya maksud tadi, ada tahapan dan komponen pemberdayaan. Ini adalah roadmap besarnya sebenarnya.
eh, dalam keadaan desa sekarang ini untuk mencapai cita-cita dan tujuannya itu ada problem filosofis, problem teknokrasi, dan problem teknis. Filosofi itu mengenai apa, mengapa, bagaimana desa yang tadi kita singgung itu tadi. Kemudian tentang teknokrasinya, itu tentang tata kelolanya, kebijakan, bagaimana desa menyusun kebijakan, menyusun perencanaan, menyusun pelaksanaan, melaksanakan pelaksanaan, melakukan pengawasan, pertanggungjawaban, penyelesaian masalah. Ini semua masih belum sampai. Inilah yang kemudian secara nyata di dalam tata kelola ini, di dalam hal filosofi tentang desa ini, desa masih perlu banyak diajak diskusi. Pemerintahan desa, masyarakat desanya. Sehingga dengan diskusi dan sebagainya, atau obrolan-obrolan semacam ini, atau kemudian lewat pendampingan, pelatihan, dan sebagainya, bisa meningkatkan kapasitas itu. Di teknokrasinya, di tata kelolanya tentang kebijakan dan sebagainya ini memang ranahnya teknokrasi itu ranahnya pemerintah desa. Tetapi masyarakat juga harus tahu, harus mengerti bagaimana saya menyusun kebijakan itu, bagaimana saya menyusun perencanaan itu, bagaimana saya ikut serta di dalam perencanaan desa kalau saya tidak tahu tentang, tidak mengerti tentang perencanaan desa. Ini masih butuh sentuhan-sentuhan. Kemudian secara teknis, bagaimana sih teknis musyawarah, tata cara musyawarah? Tadi di video itu ada kita tampilin, ada yang menurut saya agak lebih baikkan lah. Bagaimana tata cara musyawarahnya. Bagaimana dengan kelembagaannya, kelembagaan desanya, tata kelola kelembagaan desanya kayak apa? Bagaimana dengan soal administrasinya? Jangan-jangan banyak desa yang masih cara mengeluarkan masuk dan keluarnya duit nggak dicatat dan sebagainya, ada nggak ya? Masih memungkinkan, masih ada sampai sekarang. Tentang pengelolaan keuangan desanya kayak apa? Apakah pengelolaan keuangan desa tanpa harus direncanakan kemudian kepala desa wes buat gawe ini, buat ini ada nggak? Masih ada lah. Dan seterusnya. Itu sampai bagaimana kalau kemudian di desa itu ada masalah? Kalau teman-teman sekalian itu ada sering melihat, mendengarkan ada gugatan inilah oleh masyarakat, aduan masyarakat, dan sebagainya. Sesungguhnya Undang-Undang 6 itu tidak menghendaki itu. Tetapi ketika masyarakatnya berdaya, dia tahu jalannya bagaimana menyelesaikan masalah. Ketika masyarakat berdaya. Ada masyarakat pinter, tapi sok minteri kemudian ada masalah, lapor. Apalagi lapor ke wartawan bodrek misalnya. Wah, itu masalah lagi. Maka mekanisme penyelesaian semua hal yang ada di desa itu, kunci dalam kolektivitasnya itu berada di dalam musyawarah desa. Karena itu perencanaan desa di musyawarah desa, kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa itu berada di musyawarah desa. Bagaimana kalau kemudian ada masalah, penyelesaiannya semestinya juga berada di musyawarah desa. Apakah masyarakat semua mengerti tentang bagaimana musyawarah desa, tata caranya, hak-haknya, kewajibannya, dan sebagainya, kemudian teknis-teknis yang lain? Nah, ini perlu mendapat penguatan. Tentu saja materi ini adalah garis pokok saja. Secara detail Pak masih membutuhkan diskusi yang panjang untuk mengurai itu, mengurai menjadi lebih detail lagi. Mungkin suatu saat kalau ada waktu bisa dipanjangkan, didiskusikan lebih panjang. Oke, jadi itu ada prinsip-prinsipnya tentang kalau kita melakukan proses-proses pemberdayaan itu partisipatif ya, karena mereka itu masyarakat desa itu adalah subjek, tidak ada pengandaiannya, tidak ada guru yang mengintervensi, tapi terjadi kesetaraan, inklusif, dan sebagainya. Oke, ini sudah mengerti semalah kali ini. Oke, saya kira itu habis rupanya, Mbak Moderator. Terima kasih teman-teman. Mungkin agak kecepatan atau gimana, tapi kita
kita bisa mendiskusikan lebih lanjut. Terima kasih Mbak Nanda ya? Vanda, Mbak Pak. moderator. Mbak Vanda, Iya. sudah tua pikun-pikun Mbak. Mohon maaf. Terima kasih Mbak Vanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ya, Pak Iman tentunya. Baik, teman-teman, karena kita sudah berada pada pukul atau menunjukkan pada pukul 11.21 yang dimana kita langsung ya next ya, ini terkait sesi tanya jawab teman-teman. Jadi saya persilahkan kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya terkait bagaimana ya terkait materi pada kali ini terkait pemberdayaan desa atau pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Teman-teman semuanya bisa on mic, bisa menanyakan langsung kepada Bapak Iman, narasumber kita pada pagi hari ini. Atau bila teman-teman peserta mengalami kendala saat ingin bertanya, teman-teman bisa memberikan pertanyaan tersebut di room Zoom ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memberikan pertanyaan di situ bila mana terdapat kendala saat untuk on mic seperti itu. Baik, silakan teman-teman yang lainnya. Saya persilahkan ya untuk bertanya langsung kepada narasumber inspiratif kita nih. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman. Ya, nanggung banget nih, cuman hanya sekedar mendengarkan materi dari beliau tapi nggak bertanya dong. Sangat sayang sekali gitu. Jadi monggo teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Siapapun ya yang ingin bertanya bisa langsung on mic dan bisa langsung kalau tidak ada kendala ataupun kendala bisa langsung chat di room Zoom. Ya, silakan teman-teman. Ketua forumnya itu suruh tanya. Ya, mungkin siapa nih teman-teman yang mau tanya? Monggo. Oke, ya mungkin ya begini aja Bapak, mungkin sambil menunggu, sembari menunggu teman-teman peserta yang lainnya, nih saya sendiri Pak ingin bertanya nih kepada Bapak Iman. Gini Pak, untuk terkait pemberdayaan sendiri, mungkin kan kita tidak melupakan terkait dua subjek tadi ya Pak yang Bapak jelaskan, baik itu dari perangkat desa ataupun dari masyarakat itu sendiri. Oke, mungkin kita sebagai seorang mahasiswa Pak, kita mungkin dilatih ya bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan orang ataupun baik itu dengan lembaga, dengan orang lain ataupun masyarakat seperti itu. Oke, mungkin saat kita melakukan pemberdayaan masyarakat Pak, kita saat berkomunikasi langsung dengan perangkat desa, oke mungkin mereka bisa dikatakan mungkin sedikit lebih mudah dengan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat sendiri tidak terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri Pak. Nah, mungkin bagaimana Pak cara kita seorang mahasiswa yang katakanlah masih mahasiswa atau mahasiswi di sini saat ingin melakukan pemberdayaan masyarakat, bagaimana cara menarik simpati atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri? Karena kita rasa kita mungkin pandai nih Pak untuk berbicara ya baik di depan, di hadapan perangkat-perangkat desa, tapi saat dilibatkan langsung atau turun langsung kepada masyarakat, itu kadang kita masih sedikit kebingungan Pak. Kadang masyarakat sendiri tuh masih berpikiran apa yang mau dilakukan oleh adik-adik ini, apa yang akan dilakukan, mungkin bertanya-tanya, mungkin tujuannya kurang jelas, mungkin atau apa yang akan dilakukan. Cara untuk memikat atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri bagaimana ya Pak ya? Karena kita yang teman-teman mahasiswa sendiri harusnya tahu ya, jadi kita tidak hanya teori saja, tapi turun lapangan itu juga perlu Pak, seperti itu. Oke. Langsung aja, gimana ini? Ya, bagaimana Bapak Iman? Iya. Oh iya. Iya Pak? Padi itu makin tua makin meruduk. Kelapa itu makin tua santannya makin. Artinya apa? Iya. Kalau kita berhadapan dengan orang, baik itu pemerintahan desa, kalau kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa ini, baik itu dengan pemerintahan desa maupun dengan masyarakat desa. Yang pertama harus kita bekali pada diri kita sendiri itu adalah pengetahuannya.
pengetahuan materi tentang apa sebenarnya sasarannya, misalnya soal musyawarah desa. Misalnya ya, saya ingin kelihatannya musyawarah desa di desa ini nggak jalan deh. Pemerintah desanya hanya nunjuk-nunjuk saja deh, kan gitu kan. Maka kalau kita mau membangkitkan, memberdayakan, masuk pada proses-proses pemberdayaan desa itu tentang musyawarah desa itu, maka mau nggak mau kita harus paham benar tentang musyawarah desa. Berarti pengetahuan, kan gitu. Kalau itu kita belum menguasai betul, belum menjadi padi yang sudah umur. Mungkin usianya saja, kayak saya mungkin usianya saja yang sudah tua, tapi pengetahuannya masih dangkal, kan gitu kan. Nah, yang dimaksud tadi itu adalah pengetahuannya sudah harus matang. Matang tentang banyak mendiskusikan bagaimana sih mulai tadi itu kan ada, kalau kita gambarkan apa ya ini peta jalannya itu yang perlu dikuasai itu adalah filosofinya kayak apa, teknokrasinya kayak apa, kemudian teknisnya kayak apa. Kunci ini untuk menguasai materi yang akan kita gunakan untuk melakukan pemberdayaan itu tadi. Ini satu sisi pengetahuan kita sendiri. Mungkin kita nggak berdaya mau memberdayakan di mana, kan itu kan gampangannya, ya nggak. Kalau kita menginginkan orang berdaya, saya sendiri harus berdaya dulu. Mahasiswa kalau mau ke desa untuk memberdayakan, tanpa dia berdaya dulu, jangan ke desa lah, ngeribetin nanti, gitu ya. Mohon maaf, ini hanya untuk menyemangati teman-teman. Banyak hal yang di desa itu dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa itu, tetapi mahasiswa itu sebelum masuk harus memiliki bekal dulu, bekal pengetahuannya dulu. Hal-hal yang tadi, hal-hal yang saya sampaikan tadi itu adalah hal-hal pokok dulu, belum masuk pada detail yang bisa diuraikan dipakai lebih, karena bisa jadi satu sub materi saja kalau kita ke desa itu bisa berhari-hari juga, kan gitu. Nah, itu. Yang kedua, memang kita harus tahu persis masyarakat kita itu kayak apa. Kalau teman-teman ini yang kuliah di kesejahteraan yang sering ke tempat saya ini, kita sering bicara itu tentang apa ya, sosio budaya masyarakat itu. Itu kan kita juga harus tahu. Kita harus tahu pola kita, cara kita untuk masuk kepada seseorang, kita harus tahu pola orang itu, sosiokultural orang itu. Tahun 2014 itu saya pernah cerita ke teman-teman. Saya lagi dampingi untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa di sana, di puncak gunung dekatnya Semeru. Mungkin tahu desanya apa, yang tempat transitnya pendakian itu. Saya nggak sebut aja namanya, kodenya aja. Itu saya sampai ditinggal berkali-kali. Ditinggal berkali-kali dan rencana musyawarahnya itu nggak jadi-jadi. Kita pelajari kenapa sih orang ini. Oh, ternyata bisa jadi saya salah. Salah misalnya menempatkan waktu. Karena siklus orang di dalam masyarakat itu tidak tepat kalau waktu-waktu itu dipakai pada waktu-waktu tertentu. Misalnya gitu. Kalau sampai ke sana di musim pendakian, susah sampai mengumpulkan orang. Misalnya gitu loh. Karena semua pada jadi porter. Nah, misalnya, itu mesti tahu lah. Misalnya kalau kita ke Ngadas misalnya, akan susah untuk musyawarah desa itu di siang hari. Karena semua, hampir setiap hari, semua masyarakat desanya itu pasti berada di ladang. Kecuali kalau kita bisa meng-create musyawarah desa itu bisa di ladang, bisa di sawahnya, yang dekat-dekat itu, bisa kumpulin di situ, misalnya begitu. Tapi sampean kalau kemudian habis sisa, itu sampai pagi pun mereka mau. Misalnya begitu.
ini ciri-ciri masyarakat juga harus diketahui. Kita tidak bisa memaksakan, Pak, saya harus Bapak Ibu desa, masyarakat desa, kita harus kumpul nih jam 12 siang ini, ya, nggak bisa tuh. Apa memang karena mereka juga melakukan siklus-siklus hariannya yang rutin. Nah, hal-hal ini juga perlu perhatian sehingga kita bisa masuk pada apa yang kita maksud dengan pemberdayaan itu menjadi lebih pas, lebih itu contoh-contoh aja, contoh-contoh yang bisa saya sampaikan. Pengetahuan penting, jangan sampai kita datang dengan pikiran kosong. Kalau kita malah kemasukan pikiran orang desa jadi kalap juga ya. Di desa itu kan banyak roh-roh halusnya. Nah, gitu. Ya, kemudian mengetahui kondisi masyarakat. Kemudian juga tahu yang paling penting itu juga kita juga bisa memetakan masyarakat desa itu. Siapa sih tokoh kuncinya ini siapa? Orang itu kalau kita datangi, kita duduki, kita datangi, kita hormati, kita ajak ngobrol, masyarakat yang lain ikut. Itu kan ada. Kita harus temukan itu. Kita harus temukan. Belum tentu kepala desa loh. Bisa jadi kepala desanya yang perintah nggak ada yang datang, bisa jadi. Tapi ada tokoh lain kalau ngomong kita dekati maksudnya begini, mereka terima si tokoh ini, tokoh kunci ini bisa terima, yang lain bisa ikut. Berkali-kali praktek-praktek itu bisa saya laksanakan. Dan ini memang rasional. Karena masyarakat kita kan masih patriarki, ya, mengikuti apa kata atasan, kata orang yang kita hormati. Masih di desa masih itu 3 hal. Masih banyak hal yang lain yang bisa. Tapi 3 hal itu cukup membantu. Pengetahuan diri kita, kemudian sosio budayanya, siapa orang yang menjadi kunci di desa itu. Kira-kira itu Mbak Panda. Saya lupa kalau nama orang ini Mbak, maaf ya. Oke, Mbak. Ya, Bapak. Ya, sebelumnya terima kasih atas jawabannya, Bapak Iman. Baik, di sini kita lanjut ya, Pak, di room Zoom. Di sini ada 2 penanya, Pak. Ya, ada 2 penanya. Yang pertama di sini dari Yeni Dwi dari UIN Suka ya. Saya bacakan ya, Pak, pertanyaannya. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Iman yang untuk pemateri yang telah disampaikan. Mohon izin bertanya, saya Yeni Dwi Kuswanti dari UIN Suka, Bapak. Menurut saya, kegiatan turun lapangan kurang lebih 4 hari nanti adalah kegiatan pemberdayaan jangka pendek. Maka dari itu, Pak, menurut Bapak, apa bentuk kegiatan jangka panjang yang mampu memberdayakan suatu desa yang dapat diterima oleh masyarakat maupun pemerintah desa? Terima kasih. Baik, monggo Bapak. Ya, jangka panjang ya. Kalau 4 hari katanya kependekan. Ya memang, kalau paling sana kenalan aja yang 4 hari. Kalau 4 hari itu ya Mbak ya. Tapi bisa lah, harus diefektifkan. Saya pesan kalau yang 4 hari turun itu, yang pertama, panitia bisa merumuskan secara bersama, kita harus istilahnya apa ya, menggali dulu, assessment dulu. Jangan membawa sesuatu dari rumah. Di situ pasti banyak masalah. Ada potensi pasti banyak masalah. Kita gali. Misalnya kalau soal pemberdayaan. Dengan bekal apa yang saya jelaskan tadi, misalnya, kita bisa ngobrol sih, menggali dengan obrolan-obrolan ke masyarakat, kalau misalnya ada 40 anak turun ke desa, 1 anak dalam menggali itu, ketemu 5 orang, itu akan terkumpul sekitar 200 data. Data tentang
keberdayaan masyarakat desa itu. Misalnya kita mulai dari apakah Bapak Ibu banyak terlibat di desa, misalnya kan keterlibatan tentang partisipasi. Itu bisa digali tentang partisipasi itu. Bisa jadi mereka ada yang, oh saya aktif. Ya, aktifnya di mana Pak, Bu, dan sebagainya. Aktifnya kayak apa? Oh di sini itu misalnya di musyawarah desa aktif ya Bapak Ibu. Misalnya begitu kan. Oh iya saya ikut terus. Oh biasanya musyawarah desa apa Bapak Ibu yang diikuti? Oh misalnya di perencanaan. Oh bagus sekali ya Pak Bu. Itu kalau desa ini cara merencanakan kayak apa? Dengan jawaban mereka itu kita kan tahu bahwa mereka itu melakukan dengan benar atau salah kan gitu kan. Nah ini hal-hal ini harus digali di awal setiap kegiatan. Maka panitia bersama teman-teman ini sebelum turun perlu merumuskan apa-apa saja sih yang harus digali ketika kita datang pertama kali tentang pemberdayaan masyarakat desa itu. Filosofinya, atau mau masuk di teknokrasinya, atau mau masuk di tekniknya, terserah teman-teman sekalian mau mengambil yang mana. Tapi menurut saya hal yang filosofis itu kan biasanya dipakai dengan cara berdiskusi. Metodenya pasti diskusi dengan warga, dengan ini, dengan desa dan sebagainya. Tuh. Tapi bagaimana dengan jangka panjangnya? Memang kita, saya sudah ngobrol ya sama Mas Rio misalnya. Forum ini kenapa nggak punya misalnya kalau ini ada berapa titik ini, ada beberapa wilayah di Kesos ini, misalnya ada 4 gitu ya. Kenapa di setiap satu wilayah itu, misalnya Jember ya, daerah Jember ini, teman-teman Kesos di sana kenapa nggak punya misalnya desa dampingan sendiri dengan bendera forum komunikasi ini, kan gitu kan? Ini bisa dipanjang. Apakah butuh biaya biasanya begitu kan? Desa jangan diajari dikit-dikit duit ya, jangan diajari ke sana. Desa sebenarnya duitnya banyak, tapi desa itu kadang-kadang ada mayak-mayaknya gitu. Mau inilah, minta inilah gitu. Enggak, kita punya visi tentang pemberdayaan, maka kita perlu memiliki desa-desa dampingan itu yang intinya yang masuknya kepada pemberdayaan itu. Pemberdayaan mulai dari filosofisnya kayak apa, kemudian teknokrasinya kayak apa, kemudian teknisnya kayak apa, sehingga ketika masyarakat paham itu semua, maka partisipasi masyarakat itu tidak hanya partisipasi asal datang, tapi menjadi memiliki partisipasi yang sesungguhnya, yang bisa menyuarakan kepentingannya, yang bisa menyuarakan kebutuhan-kebutuhannya, dan seterusnya. Contohnya itu begini loh, kalau masyarakat itu gak mengerti ya tentang perencanaan desa, dia asal usul, pokok usul lah. Padahal desa itu sudah punya pedoman pembangunannya yang termuat di dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah desa. Nah, kalau usulan ini mau diusulkan di dalam musdes itu, musyawarah desa itu misalnya, tidak ada di RPJMDes-nya ini. Usulan ini nggak bisa, gitu loh. Kalau dipaksakan, itu desanya yang kena periksa. Nah, bisa diperiksa, menyalahi aturan, tidak boleh. Nah, itu maksudnya sehingga ketika masyarakat itu kita berdayakan dengan tata kelolanya, bagaimana ikut musyawarah desa perencanaan misalnya, maka desa ini masyarakat ini harus tahu dulu. Kalau kita mau memberdayakan mereka, Bapak Ibu sudah pegang RPJMDes-nya desa ini. Nggak boleh Pak sama Pak ini. Oh,
Ya, yang namanya RPJM itu kan dokumen publik. Masyarakat desa itu boleh pegang. Bahkan APBDes, kalau di Padanandung ya, desa ini, desa yang tadi filmnya jadi contohnya itu, nah, waktu pelaksanaan pembangunan itu, RAP saja dibuka. RAP dari APBDes itu dibuka di masyarakat. Ini loh, RAP-mu mau laksanakan kayak apa, ini tanggung jawabmu. Pemerintah desanya enak karena sudah terbuka. Karena gitu. Karena memang betul dibuka. Nah, pengetahuan itu kita harus spesifik dulu, mau ngambil di filosofisnya, teknokrasinya, atau teknisnya. Nah, hal ini bisa kita terapkan kalau kita sudah mengenal desa itu sebenarnya. Kan? Tapi rata-rata persoalan filosofis ini belum tuntas. Masih banyak desa kalau ingin melakukan sesuatu itu masih menunggu yang namanya kecamatan, kabupaten. Padahal di kewenangan desa itu tidak begitu. Ketika siklusnya sudah harus dimulai, maka desa itu harus sudah memulai. Misalnya perencanaan. Perencanaan bulan Juni sampai bulan September. Perencanaan. Sampai bulan Juli nggak bikin-bikin, nggak melaksanakan juga. Sampai Agustus nggak melaksanakan juga perencanaan. Apa alasannya? Nunggu perintah kecamatan. Ini hal yang salah. Hal yang salah. Kenapa? Karena desa itu sudah kasih kewenangan. Mulai bulan Juni, kamu harus sudah mulai musyawarah untuk merencanakan. Sehingga sampai September itu bisa ditetapkan dokumennya menjadi dokumen rencana tahunan. Namanya RKP itu, Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Nah, itu masih banyak desa masih nunggu-nunggu. Karena itu kalau teman-teman sekalian tahu APBDes itu kelewat-kelewat yang semestinya per 31 Desember itu sudah hari akhir untuk ditetapkan, ada yang sampai Januari, Februari, Maret belum menetapkan. Itu katanya nunggu atasnya. Ya, ini loh problemnya desa. Dikasih kewenangan, dikasih kemerdekaan, dikasih otonomi, nggak bawah sadarnya, masih nunggu perintah. Nah, itu yang saya maksud tadi tentang paradigma tadi. Mindset mereka itu masih belum beranjak dari sebagai objek. Nah, ini secara filosofi di situ. Ini perjuangan yang berat. Menjelaskan ini, mengajak diskusi tentang ini, membangkitkan orang-orang untuk mengetahui ini, terutama keberanian untuk bersikap bahwa saya orang merdeka, desa merdeka yang bisa menentukan kegiatan-kegiatan berdasarkan kemauan desa ini. Itu masih jauh. Nah, ini. Karena itu kuncinya sebenarnya jawabannya yang kalau yang jangka panjang itu kita perlu punya desa dampingan lah. Komunitas ini, forum ini perlu itu. Saya sarankan pada Mas Rio. Mas Rio masih ketua ya? Mas Rio masih ketua? Iya, masih Bapak. Oh ya itu. Lewat teman-teman yang ada di sini, bikinlah ini. Biar nggak sekedar proyek-proyek pendek. Tapi dengan begitu kita akan intens mengetahui betul tentang masyarakat desa, terutama teman-teman yang mau pulang ke desa itu. Caranya biar bisa menjadi kepala desa atau perangkat desa, ya banyak terjun ke desa. Kan itu ya. Itu Mbak sementara. Iya, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya, Pak Iman. Sebelumnya bagaimana untuk Saudari Yeni? Apakah ada feedback kembali atau tanggapan kembali dari Saudari Yeni? Sebelumnya terima kasih untuk Bapak sudah menjawab pertanyaan saya. Dan terima kasih moderator juga.
untuk feedbacknya, menurut saya itu sudah jelas. Jadi tidak perlu ada tambahan lagi. Ya, baik. Bila masih ada tanggapan atau feedback lagi dari penanya, saya lanjutkan pertanyaan kedua ya, Bapak. Ya, di pertanyaan kedua ini ada dari Herul, Pak. Herul Iskandar. Assalamualaikum, saya Herul Iskandar dari UNED. Izin mau tanya, Pak, dalam pemberdayaan desa, selain memang masyarakat desa yang diintervensi untuk dikembangkan dengan potensi desa, perlu tidak yang diintervensi adalah kepala desanya atau pemerintah atau perangkat desa agar menjadi seorang entrepreneur. Karena menurut saya pribadi, untuk menjadi entrepreneur yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan desanya, karena mereka dapat dianggap sebagai kepala dalam pengembangan masyarakat desanya. Seperti itu, Bapak. Monggo, Pak, bisa langsung dijawab. Ya, Mas Herul. Prinsipnya tadi itu pemberdayaan desa itu di pemerintahan desa maupun di masyarakat desa ya. Prinsipnya di sana. Kalau kemudian pemberdayaan desa itu melalui pemerintah desa lewat kepala desa, memang kepala desa, pemerintah desa itu adalah apa ya? Sungguhnya adalah pelaksana birokrasi di desa yang menjalankan merancang teknokrasi di desa sehingga muncul kegiatan-kegiatan yang diharapkan masyarakat, kan gitu. Pemerintah desa itu sebenarnya di situ. Memang saya lagi membaca mungkin di pemikiran sampean Mas Herul, bahwa kepala desa itu segala-galanya, kan gitu. Kepala desa itu ada dua fungsi. Fungsi pertama itu adalah dia sebagai kepala pemerintahan. Dia harus mengerti banget sebenarnya soal tata kelola pemerintahan desa. Bagaimana sih menggunakan duit APBD itu kayak apa, merencanakannya kayak apa, dan sebagainya. Itu harus paham sebenarnya pemerintahan desa itu. Setidaknya adalah prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsipnya mengerti. Pelaksana operatornya di sekretariat desa, ada carik, ada bendahara desa, ada kepala urusan perencanaan dan sebagainya. Di situ. Tapi sisi lain, kepala desa itu juga sebagai pimpinan masyarakat. Sisi kemasyarakatan. Memang sering dilihat bahwa desa itu harus kepala desanya. Tapi memang kepala desa yang cerdas, dia akan mendesain desanya itu secara baik. Baik. Saya khawatir dengan Pujon Kidul. Mohon maaf. Mungkin gambaran yang ini. Pujon Kidul itu kan luar biasa. Omset kafe sawahnya sekarang bumdesnya berapa? Sudah lebih dari 8 miliar. PADES-nya sudah sekitar 2 miliar. Pendapat asli desanya dari situ. Nyalai melebihi dana desanya. Dana desanya nggak ada 1 miliar. Sekitar 900-an. Tapi kita baca bahwa di situ awalnya itu adalah karena kepala desanya Pak Ude itu seorang entrepreneur yang memiliki wawasan ke pariwisataan yang kuat. Karena itu sawah saja dia sulap jadi semacam itu menghasilkan pendapatan yang besar. Maksudnya begitu. Kalau ini yang terjadi, itu juga mengkhawatirkan. Desa ini harusnya yang dibangun sistemnya. Ada pemerintahan desa yang memiliki kapasitas entrepreneur semacam itu, dia harus rumuskan menjadi sistem desanya. Bukan dia kuasai sendiri. Perlu diingat, jabatan kepala desa hanya 3 kali. 666, 18 tahun. 18 tahun. Apakah kemudian setelah
setelah kepala desa ini nggak jadi pindah yang lain, bisa jadi kurat karet. Banyak desa yang semacam ini. Ada desa yang kepala desanya kuat, jujur dan sebagainya, tetapi tidak membangun sistem, kemudian ini pergantian kepala desa dia nggak jadi, desanya kurat karet. Nah, sistemnya belum terbangun. Sistem itu apa? Unsur-unsur yang tadi kita jelaskan itu dikuatin. Kan gitu. Penguatan pemahaman filosofisnya kuat, penguatan teknokrasinya kuat, penguatan teknis-teknisnya kuat. Kan gitu. Yang namanya teknik penyusunan APBDes itu kayak begini. Jadi menyusun kegiatan. Kegiatan itu kemudian sudah dikasih angka nominal di RKP. Kemudian kita akan rap di APBDes. Teknis ini kan harus kuasai. Bagaimana kalau kemudian saya contohkan ada satu desa itu yang kondisi alamnya berbeda. Kemudian dia rap bangunan disamakan antara desa itu dengan desa yang aksesnya gampang. Misalnya, semen itu kalau di aksesnya gampang itu mungkin 55.000, 56.000 itu sudah pakai pajak. Tapi di desa itu yang aksesnya sulit, dia pakai angka 55.000 itu, dia pasti tekor. Karena ongkos ke sana jauh lebih besar. Itu ada pengalaman desa yang kita kasih bantuan, ternyata kepala desanya bisa tekor sampai 60 juta misalnya. Ini soal teknis yang harus dikuasai juga oleh desa. Teknis ngerap saja. Karena itu untuk ngerap kita harus tahu standar harganya. Standar harga itu apa di karang? Tidak. Standar harga itu ada ketentuannya. Namanya SSH, standar satuan harga di tingkat kabupaten itu untuk desa. Standar satuan harga untuk desa di suatu kabupaten itu ada. Karena itu misalnya contohnya standar satuan harga untuk semen itu tercatat 72.000. Kenapa kok sampai 72.000? Ada kemungkinan desa yang jauh aksesnya dia tidak salah kalau kemudian nyerap sampai 70.000. Gitu. Meskipun kalau harga semen di normal di daerah aksesnya mudah, 55.000 sudah masuk sampai pajaknya. Itu teknis-teknis ini masih banyak masalah. Artinya hal-hal sistem itu tidak hanya dibangun dari konsep besarnya saja, tetapi bagaimana menerjemahkan dalam kebijakannya melalui rumusan-rumusan teknokrasi itu, bagaimana kemudian menjabarkannya melalui melaksanakannya lewat teknis-teknisnya itu tadi. Gitu. Disinilah dibutuhkan pemberdayaan masyarakat desa itu. Kita nggak akan sampai secara efektif ngopeni memasukkan program-program penyandang cacat misalnya di desa, berkebutuhan khusus di desa. Kalau masyarakat kita itu tidak menyadari, mengetahui tata caranya kayak apa. Kalau sampai tahu musyawarah desa itu mesti rebutan infrastruktur. Ketika rebutan infrastruktur itu sebenarnya di bayangan mereka itu apa? Apakah agar desanya berkualitas baik? Enggak. Agar mereka bisa bekerja dan bisa dapat tambahan. Kalau hanya itu yang mereka pikirkan, ya kita lama membangun desa ini. Itu artinya apa? Itu hal-hal yang mendasar tentang pengetahuan, tentang hal-hal yang harus dijalankan oleh desa. Kita dan masyarakat desa dan mungkin pemerintah desanya belum berdaya. Pemerintahan desa yang berdaya itu apa? Dia mengetahui konsepnya, filosofinya, dia mengetahui teknokrasinya, dia mengetahui teknisnya, tetapi dia juga bisa membuka ruang untuk masyarakatnya mengetahui hal-hal yang mereka ketahui. Transparansi kuncinya, kan itu.
partisipasi itu nggak akan muncul kalau transparansinya nggak jalan, kan itu kan? Rasional itu. Nah, itu Mas. Jadi kuncinya itu kalau kita membangun desa, pemberdayaan yang kita arahkan itu adalah bagaimana kita memperkuat sistemnya dulu, sistem berdesanya, sehingga masuk pada komponen-komponen lain yang arahnya pada tujuan pembangunan desa itu kesejahteraan, adil, dan makmur itu. Begitu, Mas Herul. Terima kasih pertanyaannya. Iya, Ya, baik. Mbak. Terima kasih atas jawabannya ya, Pak Iman. Baik, Pak, karena keterbatasan waktu, di sini ada 2 penanya lagi, Pak. Cuman akan saya jadikan satu saja ya, Pak ya, terkait pertanyaannya. Ya, baik. Di sini ada dari Tera Nur Arifin dari UNED, sama dari Wahyu, Pak, dari UMM, seperti itu. Baik, keduanya bertanya terkait bagaimana, Pak, bila saya nanti saat melakukan pembinaan atau bentuk saat pemberdayaan itu nanti, bentuk pembinaan seperti apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat atau pada suatu desa tersebut. Dan bila mana kita melaksanakan, ya saat kita melaksanakan pemberdayaan itu mungkin ada pro dan kontranya, Pak. Nah, mungkin bagaimana kita seorang mahasiswa atau mahasiswi menanggapi terkait individu yang kontra tersebut atau mungkin terkait masyarakat yang tidak sepakat terkait tentang program atau pemberdayaan yang kita lakukan. Seperti itu, Bapak. Oke. Apa yang harus dilakukan? Kemudian kalau menghadapi pro kontra kayak apa? Iya, betul, Bapak. Kita berasumsi bahwa desa itu memiliki kesiapan, kebersediaan untuk melakukan pemberdayaan dirinya. Kalau ada desa yang tidak mengendaki atau malah menghindari untuk keberdayaan itu, desa ini saya jamin desa yang tidak akan pernah maju. Desa yang akan terus tertinggal oleh desa-desa yang lain. Karena undang-undang desa kita ini sudah sangat mensyaratkan tentang transparansi, keterbukaan. Keterbukaan itu salah satunya adalah bahwa bukan kita saja yang membuka diri dengan berbagai hal yang dilakukan oleh desa, tetapi juga membuka diri tentang wawasan-wawasan kita, bahwa harus disadari bahwa pengetahuan kita tentang desa, pengetahuan desa ini itu masih jauh dari harapan-harapan yang cita-citakan oleh undang-undang desa ini. Karena itu, kalau ada yang desa susah untuk itu, dikaji aja lah dulu. Dikaji untuk ditinggalkan atau apa. Tapi saya yakin tidak ada desa yang menolak betul. Tidak. Sepanjang saya jalan ke desa-desa itu, tidak ada sebenarnya. Kalau ada satu, mesti ada yang lain. Gitu loh. Kalau kepala desanya yang tertutup, pasti ada perangkat desanya yang terbuka. Atau masyarakatnya yang terbuka. Atau siapa yang terbuka. Artinya, di dalam kita melakukan proses-proses pemberdayaan itu, hal yang paling mungkin, yang paling gampang dulu yang dilakukan. Kan gitu. Ngapain kita ngotot ke Pak Kades, sebenarnya Pak Kades tertutup, tetapi kan ada cari, ada perangkat desa, ada tokoh masyarakat yang mau tidak. Ini seperti problem pendampingan desa. Kalau pendampingan desa itu tidak bisa masuk lewat pendekatan ke pemerintahan desa, dia harus masuk langsung kepada masyarakat desa. Dalam hal pemberdayaan desa itu memang begitu. Jadi menurut saya tidak ada desa yang menolak-nolak banget. Tapi kalau selama kita jelaskan dengan baik, bukan untuk kita itu, untuk desa ini. Kita ini kan hanya siapa sih
orang yang peduli pada desa, yang ingin bersama-sama ikut serta membangun desa sampean, kan itu kan. Memang hal-hal begini ini disebabkan oleh pengalaman-pengalaman desa yang buruk juga. Ya kan banyak juga yang masuk ke desa itu orang yang niatnya nggak baik-baik gitu. Maunya ya ini kemudian minta tip gitu kan susah. Susah. Nah, itu. Hal-hal tadi yang apa yang harus dilakukan itu tadi sudah saya sampaikan. Ketika hal tadi pengetahuan kita ini itu menjadi kunci sebenarnya. Pengetahuan kita tentang apa yang akan menjadi harapan dari keberdayaan itu. Berdayakan orang tapi berdayakan diri sendiri dulu. Saya kira mahasiswa kalau hal transformasi pengetahuan dan sebagainya sudah cukup. Tinggal penguatan-penguatan kan gitu. Penguatan-penguatan. Contohnya aja misalnya teori pemberdayaan yang disampaikan Mbak Moderator itu sudah jauh melampaui apa yang saya sampaikan. Itu artinya pengetahuan beliau tentang pemberdayaan, teori-teori pemberdayaan kan sebenarnya cukup. Nah, tapi bagaimana penguatan-penguatan yang kemudian yang lebih implementatif itu pasti dicari lewat pengetahuan-pengetahuan di luar. Pengetahuan tentang bagaimana tata kelolanya, bagaimana pengaturannya, bagaimana kondisi masyarakatnya, siapa orang-orangnya, kan gitu. Nah, kita perlu latihan juga sih yang namanya ANSOS ya, analisa sosial. Suatu saat kita perlu latihan itu juga. Diskusi itu bagaimana sih melakukan ANSOS yang simpel, menarik, baik, kemudian banyak diterima masyarakat. Ini perlu juga. Itu bagian dari itu. Dari bagian sebenarnya syarat untuk masuk pada tindakan-tindakan membantu atau mendampingi dalam hal keberdayaan masyarakat desa. Mas Arifin sama Mas Bayu kira-kira itu. Mbak siapa? Moderator, Mbak Panda. Iya Bapak. Kalau nggak cukup waktu, bolehlah pakai WA, grup WA, lewat panitia disampaikan saya daripada ribet satu-satu. Biasanya kalau telepon nggak saya kenal, WA-nya nggak dikenalkan dulu, nggak saya baca biasanya. Selalu banyak soalnya. Kalau lewat panitianya kan benar. Atau lewat saya langsung juga nggak apa-apa, tapi kenalin dulu lah. Kenalin dulu saya ini kan. Tapi yang baik itu lewat teman-teman panitia untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kayak apa, insya Allah saya bisa memberikan jawaban-jawaban tertulis juga. Nah, begitu Mbak Panda, kalau waktunya habis. Kalau saya sih hari ini sampai sore, jadi memungkinkan bisa dilanjut. Tapi kalau waktunya terbatas ya, monggo Mbak Panda. Iya, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Iman. Baik, saya ucapkan terima kasih juga ya kepada teman-teman peserta yang telah menanyakan baik materi yang disampaikan oleh narasumber terbaik kita pada hari ini. Ya, sebelum saya tutup, teman-teman, mohon maaf ya, saya himbau kembali bila teman-teman ada pertanyaan ataupun sekiranya hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih dalam lagi yang disampaikan oleh Bapak Iman tadi, teman-teman bisa mungkin melalui teman-teman panitia ya yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Iman nantinya terkait pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang teman-teman ingin ketahui lebih dalam lagi terkait pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Baik, sebelum saya tutup Bapak, izinkan saya untuk kembalikan lagi kepada Bapak Iman. Mungkin bisa memberikan 1 atau 2 patah kata terkait closing statement pada materi pada hari ini. Begitu Bapak Iman. Monggo Pak. Ya, bisa karena masuk pada paradigma baru ini.
dari objek menjadi subjek ini butuh teman banyak teman. Saya melihat masih kampus masih sporadis secara kerjanya, teman-teman mahasiswa sebagainya perlu menemani desa ini, terutama di dalam hal pemberdayaan ini, sehingga desa itu memiliki kepercayaan diri bahwa dia itu memang sudah dimerdekakan oleh Undang-Undang 6 ini. Sudah dikasih otonomi yang begitu luas oleh Undang-Undang 6 ini. Sehingga kalau dia memiliki kepercayaan diri, maka dia akan bisa menjalankan kewenangan-kewenangan itu dengan baik. Inilah teman-teman mahasiswa sekalian, bisa masih butuh teman, termasuk sampean semua, teman-teman mahasiswa ini. Terutama yang tinggal di desa. Yang tinggal di desa ini. Jangan kalau pulang hanya pulang saja. Ya ikutlah ngobrol-ngobrol dengan masyarakat desa, dengan pemerintah desa. Baik juga kalau kemudian ikut terlibat di dalam desa, di kelembagaan desa, meskipun tidak di pemerintahan desa, di LKD-nya misalnya, di LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan sebagainya, atau di BPD, nggak apa-apa. Itulah mahasiswa, teman-teman muda harus mewarnai desa ini, biar desa ini lebih cepat perubahannya. Saya sudah sepuh, teman-teman yang lain yang sudah sepuh-sepuh itu juga pasti ketinggalan urusan desa ini. Oke. Terima kasih, Mbak Panda. Terima kasih semua teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kita punya umur panjang dan bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol lagi. Yang rumahnya Malang bisa ngobrol-ngobrol lah. Teman-teman itu sering ke sini itu, terutama Mas Rio itu. Ya kita bisa ngobrol-ngobrol di sini atau di tempat lain juga nggak apa-apa. Kalau nggak benturan saya bisa datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Baik, saya di sini akan memberikan secara singkat kesimpulan dari materi pada hari ini seperti itu ya. Baik, terkait pemberdayaan masyarakat desa sendiri yang telah dijelaskan oleh Bapak Iman, yang dimana bahwasanya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu atau proses di mana pada masyarakat itu sendiri untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan di pemberdayaan masyarakat sendiri kita tidak ini ya melupakan terkait dua hal atau katakanlah dua subjek yang telah diberikan oleh Bapak Iman tadi, yang mana kita tidak melupakan terkait bagaimana pemerintah desa itu dengan masyarakat, yang dimana mereka saling semakin merah. Ya, harus saling bekerja sama dengan baik antara pemerintah desa ataupun dari masyarakat itu sendiri. Dan dari teman-teman sendiri saat melakukan pemberdayaan masyarakat sendiri atau pemberdayaan desa, keterlibatan masyarakat itu merupakan hal yang penting ya yang telah dijelaskan oleh Bapak Iman tadi. Lalu terkait partisipasi dari masyarakat itu sendiri, ya ini ada beberapa poin bagaimana untuk menarik atau katakanlah meningkatkan partisipasi masyarakat. Itu yang pertama, ini pengetahuan dari mahasiswa atau dari kita sendiri, yang mana saat kita ingin melakukan pemberdayaan masyarakat, kita harus berdaya dulu nih, kalau kata dari Bapak Iman tadi. Yang kedua, kita harus memahami bagaimana kondisi atau bisa dikatakan sosiokultural dari masyarakat itu sendiri. Dan saat melakukan pemberdayaan masyarakat itu, kita tidak lupa ya memperhatikan sistem-sistem yang ada di masyarakat, dan kalau bisa kita melebur di dalamnya. Jangan ada pembeda baik dari masyarakat atau memandang bahwa saya mahasiswa ini lebih daripada masyarakat itu sendiri. Jangan. Yang penting kita bisa melebur dengan masyarakat, kita bisa melakukan pemberdayaan atau hal yang dimana untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Yang dimana sebelum dan sesudah saat kita melakukan pemberdayaan, adanya perubahan atau signifikan yang meningkat dari masyarakat di daerah itu sendiri. Baik, mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang dan lebihnya, apabila ada salah kata, apabila ada kekurangan saat saya menyampaikan ataupun memimpin jalannya diskusi pada hari ini, pada pagi hari ini hingga siang hari ini, saya mohon maaf. Saya Avanda Putri Pramaswari selaku moderator pada diskusi kali ini atau pembekalan materi pada pertama kali ini terkait tema pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Bapak Iman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Avanda selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Bapak Iman Suwangso yang sudah menjadi pemateri pada kali ini, yang dapat kita jadikan suatu penerapan nantinya di sekolah kesejahteraan, dan bukan hanya di sekolah kesejahteraan saja, tapi juga di kedepannya kita nanti sebagai mahasiswa dan mahasiswi sekolah kesejahteraan sosial. Dan untuk teman-teman semua bisa menyalakan kameranya karena ada sesi foto. Karena ada 3 slide ya teman-teman, jadi kalian semua nanti waktu di screenshot itu kalian sama saja gayanya. Baik teman-teman, akan saya pandu. Untuk gayanya itu ada gaya tetap sama gaya bebas. Untuk pertama, gayanya mungkin seperti ini ya. Begini. Ini yang screenshot sudah ada belum? Erik. Udah ya, Erik? Oke. 1, 2, 3. Ini gayanya gini dulu. Semuanya gini. Kalau udah di screen, kamu bilang itu. Dinyalakan mikrofon. Udah. Terus untuk gaya bebasnya kalian bebas sih. Nanti oke, 1, 2, 3. Udah, Erik? Udah. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, terima kasih untuk teman-teman semuanya juga yang sudah ikut dalam materi pertama. Jangan lupa teman-teman untuk mengumpulkan materi di Google Drive yang sudah disediakan panitia, sudah dikirim di grup BA juga. Dan untuk teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada kali ini,